Shalom Jemaat Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya selalu sehat, diberkati Tuhan, dan selalu bersemangat menjalani hari-hari Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan berkaitan dengan vonis yang dijatuhkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang yang ada di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang melakukan satu kesalahan dan mereka anggap ini pasti tidak akan ada yang mengetahuinya dan mungkin tidak akan sampai mendatangkan hukuman yang daripada Tuhan. Yang di bagian vonis pertama, ya, vonis yang dari Tuhan yang pertama, saya mengajak kepada kita semuanya untuk merenungkan kisah Kain yang menganggap bahwa segala kejahatannya aman, segala kejahatannya tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin dia berbohong kepada orang tuanya, mungkin adiknya sedang merantau dan sebagainya, ya. Tapi faktanya Tuhan dari surga mengamat-ngamati. Dan pada waktu itu memang tidak ada saksi, maka Tuhan sendiri yang langsung datang untuk menghakimi, menjatuhkan vonis. Bang! Langsung dapat hukuman, ya. Dan hari ini vonis apa lagi yang bisa kita pelajari dari tokoh yang saat ini kita akan baca. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 16 sampai 19 dan ayat 24 saya akan membacakan buat kita semuanya, ya. Ayat 16, 1 Samuel 15, 16-19. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam," kata Saul kepadanya. "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau waktu engkau kecil dari pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu,' yakni orang Amalek, 'berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Langsung ke ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Ya, ini adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Seorang raja takut kepada rakyatnya. Wah, ini luar biasa sekali, ya. Berarti rakyat itu memegang power, kekuasaan terhadap negara, ya. Dan di sini kita bisa belajar bahwa kekuatan kekuatan masyarakat rakyat atau yang disebut mungkin people power gitu, ya, itu memang dampaknya luar biasa sekali. Nah, di sini saya mau membagikan hal ini. Sebelumnya saya selalu mengatakan bahwa ini adalah perenungan pribadi saya terlebih dahulu, lalu kemudian saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pentingnya bagi kita untuk selalu mentaati apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita semuanya. Dan hari ini saya menyampaikan tentang vonis Tuhan kepada Raja Saul melalui Samuel, ya. Jadi di sini saya mengajak kepada jemaat semuanya untuk sama-sama memperhatikan apa yang boleh kita pelajari. Nah, di sini Tuhan telah memberikan perintah kepada Saul pada waktu itu, ya, sebagai orang nomor 1 di Israel. Untuk apa? Menumpas orang-orang berdosa, yaitu kaum Amalek, ya. Tetapi di sini ternyata ada hal yang tidak dilakukan dengan baik oleh Saul. Karena apa? Mungkin dia takut kehilangan jabatan pada waktu itu, ya. Ketika dia melihat betapa rakyat pada waktu itu menginginkan jarahan-jarahan yang ada di kaum Amalek yang sudah dikalahkan, ya, mungkin banyak hewan yang sayang ini kalau ditumpas, lalu kemudian jarahan-jarahan yang lainnya, ya. Lalu kemudian mereka pikir, oh enggak lah, ini dibawa pulang aja dan sebagainya, ya. Lalu kemudian mungkin dipikirnya Saul, daripada saya kehilangan jabatan, mendingan saya ngikut mereka saja. Tetapi tanpa sadar, Saul ternyata melanggar titah Tuhan. Dan ketika dia melanggar titah Tuhan, di situ udah jelas, ya, kalau kita baca di ayat berikutnya,
Tuhan menolak Saul, ya. Dimulai dari dia tidak taat. Sudah mulai berani tidak mentaati Tuhan karena dia takut oleh desakan dari rakyat pada waktu itu. Ya mungkin sebagai manusia dia berpikir udah nyaman menjadi seorang raja, ya. Karena dia adalah raja pertama di Israel, ya. Mungkin dia mulai merasa bagaimana enaknya menjadi seorang raja, memerintah, lalu kemudian segala sesuatunya tinggal tunjuk begitu, ya, mungkin, ya. Lalu kemudian ada gerakan dari rakyatnya sendiri yang menentang, nggak boleh ditumpas, harus di ini. Lalu kemudian dia berpikir, ya daripada jabatan saya nanti jadi taruhan, mendingan ya udahlah saya ngikuti saja dengan mengabaikan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Mungkin pada waktu itu Tuhan tidak segera langsung memberikan hukuman. Mungkin memberikan kesempatan untuk dia merenung supaya dia berbalik kembali, ya. Tapi faktanya mungkin dari hari ke hari ditunggu-tunggu kok kayaknya dia nyaman dengan cara seperti itu. Maka Tuhan sendirilah yang turun melalui Samuel dengan membawa pesan bahwa Tuhan menolak Saul. Karena apa? Karena Saul tidak taat pada perintah Tuhan. Nah, yang menjadi pelajaran buat kita apa pada saat ini? Yang bisa kita renungkan. Terkadang kita mungkin ada di zona nyaman. Kita takut kehilangan sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang sudah nyaman dalam hidup kita. Lalu kemudian kita harusnya melakukan sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan berkata tegas. Tuhan berkata harus seperti ini. Menolak kerjasama yang jahat. Tapi karena merasa mungkin takut kehilangan jabatan, mungkin karena takut kehilangan zona nyaman, lalu kemudian kita mengabaikan itu dan mengikuti kelompok-kelompok yang seperti ini. Nah, hal inilah yang akhirnya menjerat diri kita sendiri. Tuhan tidak berkenan kepada kita dan tentunya kita akan mendapatkan hukuman yang daripada Tuhan. Jadi penting buat kita di sini untuk selalu belajar mengingat kehendak Tuhan itu apa dalam setiap langkah hidup kita. Ya kalau kita perhatikan sekarang ya, contohnya ini renungan dibuat pada bulan Agustus, masa atau anget-angetnya atau panas-panasnya kasus polisi tembak polisi. Kalau kita perhatikan atau mengikuti beritanya adalah ini kayak lingkaran setan dan pencetusnya adalah orang Kristen sendiri. Oh Tuhan, sangat disayangkan sekali. Korbannya adalah orang Kristen. Terus kemudian yang disuruh nembak juga orang Kristen dan mungkin lingkaran lebih luas lagi adalah orang Kristen. Lalu kemudian satu dengan yang lain saling terikat, lalu kemudian saling menutup-nutupi, padahal Tuhan membenci itu. Dan Tuhan sendiri yang akhirnya akan turun tangan untuk melucuti mereka semuanya. Karena apa? Posisi. Karena apa? Karena jabatan. Karena apa? Karena mungkin takut terbongkar aib dan sebagainya. Ya, tidak takut Tuhan lagi. Yang penting posisi saya aman walaupun melakukan kejahatan atau yang salah di mata Tuhan. Jadi, marilah kita terus belajar kepada Tuhan supaya kita tidak terjebak atau tidak salah langkah ya di dalam mengambil keputusan. Mungkin orang lain mempengaruhi kita seperti ini dan kita ingat tidak boleh. Tapi kita berpikir, oh Tuhan kan Maha Pengampun, lalu kemudian kita mengikuti yang salah. Ingat, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jadi kita harus selalu waspada dan mengingat Tuhan. Kiranya Tuhan yang penuh kasih senantiasa menuntun kita dan mengingatkan kita untuk selalu taat pada firman-Nya dan mengucapkan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa ya, mengucapkan hal yang mengucapkan permohonan kepada Tuhan untuk Tuhan selalu menjaga dan menuntun langkah hidup kita. Semangat menjalani segala aktivitas, percaya Tuhan selalu menyertai kita, dan mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, sebab Engkau yang membimbing kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini kami belajar tentang Saul Tuhan, raja yang mungkin ketakutan akan jabatannya hilang dari dia dan dia mengabaikan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, janganlah kami menjadi seperti Saul Tuhan, tapi tuntunlah kami menjadi pribadi yang taat kepadamu. Takut akan Engkau mendatangkan hikmat bagi kami, dan itulah yang kami inginkan. Itu sebabnya jagai kami di tempat pekerjaan kami, di tempat kami berada, dan biarlah hikmat-Mu terus yang menuntun kami.
Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, kiranya selalu sehat, diberkati Tuhan di dalam setiap pekerjaan, rumah tangga diberkati Tuhan, dan biarlah semua yang baik yang datang dari Tuhan selalu ada tinggal atas jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin.